warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya semata kita semua dapat berkumpul di perpustakaan sekolah kita yang tercinta ini. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada teman-teman, ibu-ibu guru yang sudah meluangkan waktunya, sudah selesai mengajar, kemudian menyempatkan waktu untuk kesini sekedar diskusi, obrolan ringan mengenai budaya positif di sekolah kita. Jadi berbagi aksi nyata mengenai budaya positif ini merupakan bagian dari program guru penggerak yang sejalan dengan kurikulum yang kita aplikasikan sekarang, yakni kurikulum Merdeka. Nah, sebelumnya rekan-rekan sekalian, untuk merefresh pikiran kita, saya ajak rekan-rekan sekalian untuk bermain game terlebih dahulu. Bermain game untuk mengembalikan fokus kita, yaitu ular, cacing, gajah, dan semut. Mulai berdiri, mohon kesediaannya. Ada 4 hewan, ada ular, ada cacing, ada gajah, ada semut. Jadi kalau misalkan saya sebut ular itu bentuknya bagaimana ibu-ibu? Ular itu panjang. Jadi kita pada saat disebut ular, maka ibu-ibu sekalian menyebutkan panjang berikut dengan gerakannya. Ular panjang. Nah, kalau cacing pendek. Lawan dari panjang. Cacing pendek. Maka kalau gajah besar. Gajah besar. Semut kecil. Mari pasang. Mari kita teruskan ya, ibu-ibu. Ular panjang. Cacing pendek. Gajah besar. Semut kecil. Pinter-pinter ya ibu-ibu. Belum tapi ya. Nah, sekarang kita balik. Jadi kalau misalkan saya sebut ular, maka kita sebut panjang, tetapi gerakannya sebaliknya. Panjang. Kalau cacing berarti pendek. Kalau gajah besar. Kalau semut kecil. Siap ibu-ibu? Mari kita mulai. Ular panjang. Pelan-pelan ya di awal. Cacing pendek. Kalau cacing pendek ya. Kita ulang lagi nih. Ular panjang. Kita fokus lagi. Ular panjang. Ya, cacing pendek. Kalau semut kecil. Gajah besar. Saya agak cepat ya. Ular panjang. Saya juga sebenarnya nggak pernah ngikut ya. Bisa salah nanti. Bismillah, fokus. Cacing pendek. Semut besar. Kecil. Iya, kebetulan
jam terakhir kita waktu kita di sekolah. Baik ibu-ibu, saya mulai ya materi kita. Sebenarnya untuk kegiatan siang ini dikemas bukan seperti webinar ataupun workshop atau seminar. Jadi ini semacam grup sharing. Jadi siang menjelang sore deh Bapak Ibu, acara kita ini adalah semacam diskusi, yaitu grup sharing. Jadi bukan webinar atau seminar. Kita berbincang-bincang santai. Saya sedikit berbagi apa yang saya dapat kemarin dari program guru penggerak, dan saya yakin rekan-rekan sekalian, teman-teman saya di SMKN 1 Pandi adalah guru-guru yang hebat, dan insya Allah apa yang akan saya sampaikan sebentar lagi, rekan-rekan sekalian pasti sudah banyak yang mengaplikasikan dalam keseharian sebagai guru, yakni mengenai budaya positif. Pernah dengar Bapak Ibu tentang budaya positif? Nah, kita mulai dari visi pendidikan Indonesia. Jadi kita mengingat kembali bahwa visi pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajaran Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi ini adalah profil dari pelajaran Pancasila, sebagaimana ini relate ya dengan program yang kita laksanakan pekan ini, yaitu proyek P5 Deka yang diaplikasikan pada siswa kelas 10 dan kelas 11. Mungkin Bapak Ibu mengenal Bapak Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia. Jadi sedikit membicarakan mengenai filosofi dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu sekolah ini diibaratkan sebagai tanah atau sawah atau ladang, di mana kita sebagai guru diibaratkan sebagai petani, dan anak-anak diibaratkan sebagai bibit-bibit, di mana bibit-bibit itu memiliki karakteristik tersendiri. Jadi anak-anak kita itu ada yang serupa dengan bibit padi, misalkan bibit jagung, di mana kita hanya bisa menuntun mereka. Kita tidak bisa memaksa bibit padi kita paksakan kemudian tumbuh menjadi jagung, ataupun kita sebaliknya kita berharap dari bibit jagung kita berharap akan tumbuh padi, ya, karena masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kita sebagai guru hanya bisa menuntun saja. Kalau misalkan petani hanya bisa memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanamannya, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur. Ya, saya rasa kalau itu Pak Saleh ahlinya, Pak. Siap, coba. Nah, sebagai guru, kalau tadi sebagai petani, ya, kalau sebagai guru, maka kita mengusahakan sekolah kita itu menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga nantinya pendidikan di sekolah ini menjadi pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian yang diharapkan maka karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila sebagaimana visi dari pendidikan di Indonesia ini. Seperti
seperti yang sudah kita baca tadi. Nah, bagaimana budaya positif di sekolah itu dapat tercapai? Yaitu di sini dikatakan dengan menerapkan pendidikan karakter, melakukan kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas. Saya rasa teman-teman mungkin yang sudah menjadi wali kelas sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama dengan siswa-siswanya. Memahami posisi kontrol guru, di mana diharapkan kita sebagai guru, posisi kita sebagai manajer harapannya. Kemudian memahami disiplin positif yang diperlukan untuk membentuk karakter dan suasana belajar yang lebih positif bagi guru dan murid. Jadi budaya dan lingkungan positif ini tentunya tidak hanya dibutuhkan oleh siswa-siswa kita saja, ya. Nah, kita sebagai guru bagaimana? Butuh juga budaya yang positif. Jadi kalau misalkan kita merasa nyaman sebagai guru, kita merasa senang, maka kita pun juga mengajar anak-anak dengan rasa yang dan lebih ringan. Selamat datang di Liwa. Teman-teman guru matematika, selamat datang saya ucapkan. Masih di awal, alhamdulillah itu. Sampai pada apa itu? Nah di sini ada kelebihan kata, mohon maaf tidak saya edit. Apa itu disiplin positif? Mungkin ibu-ibu dan bapak sekalian pernah membaca apa yang dimaksud dengan disiplin positif. Ada disiplin, tapi di sini ada tambahan disiplin positif yang seperti apa atau yang bagaimana sih? Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Mungkin pernah mengetahui seperti ini, ibu-ibu sekalian. Kita setiap pagi, karena murid kita banyak, ada 2.250, sekitar 2.250 siswa. Setiap pagi pasti ada saja siswa-siswa itu yang datang terlambat. Kemudian konsekuensinya adalah mereka mendapatkan bimbingan sebelum mereka masuk ke kelas. Nah, kemudian misal ada seorang anak setelah kemudian dia menerima bimbingan atau mungkin dan lain sebagainya, kemudian dia setelah itu dia datang ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat lagi. Kira-kira motivasi apa saja yang dapat membuat siswa itu datang tepat waktu, tidak terlambat lagi? Motivasinya. Tapi sudah dibimbing karena ya, sudah mendapat bimbingan dari yang di depan ya. Karena sudah mendapat bimbingan, akhirnya dia berubah. Ada lagi mungkin kira-kira motivasinya apa? Karena mendapat pemberian reward. Kemudian kira-kira bisa kita kasih reward apa itu? Kalau misalkan dia tidak datang terlambat lagi. Nilai. Oh, dari nilai kedisiplinan, jadi. Nilai kedisiplinan. Ada lagi mungkin. Kemudian dirubah diberikan sanksi lagi. Nah, kalau misalkan karena dia khawatir untuk mendapatkan sanksi lagi, takut kena sanksi lagi. Nah, di sini kira-kira kalau misalkan dia tidak diberi sanksi lagi atau dia tidak diberikan penghargaan, apakah mungkin dia itu kemudian akan datang ke sekolah tidak terlambat tepat waktu?
Oh, seperti itu. Bisa mengulangi kalau Bisa tidak, mengulangi kalau tidak ada tindakan dari kalau tidak ada tindakan. Intinya eh, pemberian pemahaman itu tujuannya adalah untuk apa Bapak Ibu? merubah sikap. Merubah Iya, merubah sikap. merubah sikap Tanpa merubah keyakinan. Nah, dari tiga hal itu yang kita harapkan pastinya yang pertama tadi Bapak Ibu, jadi adanya kesadaran setelah mendapatkan pemahaman. Kalau misalkan anak-anak tersebut sadar, artinya ada motivasi dari diri sendiri yang meyakini bahwa disiplin, salah satunya yaitu daftar tepat waktu, itu merupakan nilai kebajikan yang harus dilaksanakan. Adapun misalkan khawatir mendapatkan sanksi, itu merupakan motivasi apa bedanya dari yang pertama? Motivasi yang pertama dengan motivasi yang kedua dan ketiga. Kalau motivasi yang pertama itu jadi dalam diri sendiri. Motivasi yang kedua dan ketiga dari luar. Memang biasanya berhasil, tapi kadang hanya dalam jangka waktu yang pendek saja. Nah, pada saat kemudian tidak diberikan sanksi maupun penghargaan, biasanya kemudian akan kembali. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan budaya positif. Atau misalkan seperti ini Bapak Ibu, kalau misalkan kita naik sepeda motor, sejujurnya alasan pakai helm itu karena apa? Untuk melindungi supaya Untuk melindungi ataukah supaya tidak kena tilang? Mematuhi peraturan lalu lintas. Yang kedua, untuk menjaga keselamatan kita sendiri. saya yang jelas takut kena tilang. Khawatir kena tilang. Nah, di situ Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan motivasi kita memakai helm karena khawatir kena tilang, maka di situ adalah motivasi yang berasal dari motivasi eksternal. Tetapi kalau kemudian sudah tumbuh di dalam diri kita bahwa kita memakai helm itu karena untuk keselamatan, maka itu adalah bagian dari nilai kebajikan yang sudah kita percayai. Oh, saya harus memakai helm karena ini untuk keselamatan diri kita sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan budaya positif. Itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Jadi disiplin positif ini adalah bagian dari budaya positif. Seperti itu. Lebih ke faktor internal. Artinya gini ya, budaya positif itu berarti kita selaku guru itu harus membangun karakter dari diri sendiri. Benar Bapak, mantap. Seperti itu. Ya. Nanti akan dibahas di situ tahap institusi namanya. Ya. Saya lanjut nih. Nah, jadi di sini disiplin positif sebuah praktek pendidikan yang dirasakan memiliki efek positif bagi anak-anak. Jadi harapannya sekolah kita akan semakin banyak hal-hal yang berkaitan dengan penerapan disiplin positif ini, karena dengan menerapkan disiplin positif di sekolah, yang pasti kalau sudah tertanam disiplin positif, maka tidak hanya di sekolah saja, di rumah maupun di tempat lain, diharapkan anak-anak mampu mengembangkan perilaku positif yang tidak hanya untuk jangka waktu tertentu. Jadi tidak hanya selama dia menjadi siswa SMKN 1 pagi, tidak, tetapi sampai seterusnya seperti itu. Karena sudah ada keyakinan dari dalam diri sendiri tentang nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bahwa itu baik bagi semua orang, seperti itu. Kemudian mengembangkan kemampuan untuk mengelola diri dan tahan terhadap godaan atau kesulitan, dan mengembangkan motivasi internal dengan pembiasaan sejati. Jadi dengan pembiasaan itu, pembiasaan kalau kita terkait sebagai guru, yaitu pembiasaan yang kita
terapkan pada anak didik kita, dari hal-hal yang biasa diharapkan itu nanti menjadi karakter dari anak didik kita. Nah, ketiga hal tersebut dapat dibentuk dengan membangun sebuah komunikasi yang positif antara guru, murid, atau orang tua, anak. Jadi tentunya kita pasti memahami semuanya ini Bapak Ibu bahwa harus ada kerjasama antara kita dengan orang tua. Jadi seperti itu. Nah, apakah yang dimaksud apa perbedaan disiplin dan hukuman? Kalau menurut Bapak Ibu, apa bedanya disiplin dan hukuman? Disiplin. Kalau disiplin itu bagaimana? Kalau disiplin apa pada Sanksi dan memberi sanksi. itu melanggar aturan. Jadi ini ya kebanyakan kita juga seringkali mengaitkan disiplin dengan peraturan dan tata tertib seperti itu umumnya, dan juga hukuman melanggar peraturan serta tata tertib. Di sini Bapak Ibu, yang kami dapatkan dari program pendidikan guru penggerak. Jadi banyak orang tua dan guru keliru terhadap pengertian disiplin dan hukuman. Disiplin ini merupakan tindakan untuk memperbaiki kesalahan yang anak perbuat tanpa membuatnya merasa malu, yang bertujuan mengembangkan karakternya menjadi sebuah kebiasaan yang baik dalam jangka waktu yang lama. Jujur saja, saya sendiri merasa saat mengetahui ini saya merasa bersabar seperti itu, karena saya jadi teringat dosa-dosa saya pada murid-murid apabila mereka tidak mengerjakan tugas. Saya meminta mereka untuk berdiri di depan untuk sementara waktu. Ternyata itu tidak benar Bapak Ibu. Jadi itu ternyata membuat mereka merasa malu seperti itu. Padahal niatnya untuk mendisiplinkan diri, tapi ternyata tanpa sadar membuat anak merasa tidak malu Bu. Malah nggak sengaja Ketawa ya. malah senang ya. Nah, Kalau misalkan dihukumnya dengan menambah tugas biar dia tambah belajar lagi gimana? Apakah itu termasuk disiplin juga? Disiplin yang positif atau tidak? Kalau kira-kira misalkan disiplinnya seperti itu kan, kita misalkan tugas ini tidak ada yang mengerjakan, ya sudah saya tambah lagi satu lagi tugasnya. Apakah itu juga merupakan disiplin yang positif? menurut Bapak Ibu yang lain bagaimana? Apabila ada Maksudnya supaya tidak Kapok nih. ya, biar tambah kapok. Kalau guru kan ngasih soal, misalkan soal kita biar siswanya itu belajar gitu, tambah bisa itu. Apa dengan cara seperti itu siswa itu akan lebih baik? Apa malah tidak mengerjakan lagi? Bagaimana itu? Bebannya sudah gimana? Bagaimana apa ya? Atau mungkin ada Ada yang seperti soalnya di itu. situ yang definisi dari disiplin tindakan yang memberi kesalahan yang anak perbuat tanpa membuat merasa malu. Kalau misalkan seorang guru ngasih tugas, kalau menurut saya, nggak tahu ya dari terjodoh. Kalau misalkan dikasih tugas ditambah satu lagi, mungkin apakah anak itu malu gitu? Apakah itu termasuk juga disiplin gitu? Atau mungkin dengan ditambah tugas akan membuat Iya. Sebenarnya sama tambah ada kerja, karena banyak tugasnya. Tambah ada kerja. Kalau saya gini, ini yang jelas yang pernah kita alami kita kerja sama dengan BP. Jadi kalau boleh anak ini misalnya anak malam, mungkin ada kerjaan tugas, itu biasanya kalau dengan BP ini ada semacam pengurangan poin negatif.
Nah, itu kan termasuk disiplin Ya, politik tapi menghukum dengan cara poin. kita kan makanya kita dengan orang poin negatif itu cuma karena ini karena kita sendiri. Cuma kita harus kolaborasi dengan BP. Karena di BP itu masing-masing anak itu sudah ada poinnya, ada poin positif, ada poin negatif. Ada Nah, kalau kita pernah alami itu, karena kita di swasta kan tidak sama dengan di negeri ya. Karena di swasta itu logikanya anak ini adalah emas. Anak ini adalah masa depan kita, ya sama dengan di negeri sebenarnya. Cuma di negeri kan baru sekarang ini kita alami. Kita belakangnya ada hubungannya dengan dana bos. Kalau anak ini kita rajin, kita mungkin komunikasi dengan BP itu ini tolong poin negatifnya dikurangi, sehingga poin positifnya itu bertambah. Cuma karena ini memang harus kita panggil, kita luruskan kenapa. Sebelum kita tahu itu kita tanya dulu masalahnya apa. Akhirnya kita jadikan kalau kamu rajin menjaga pribadi maka poin positifnya kita tambah. Alhamdulillah selama ini yang kita lakukan seperti itu anak-anak itu apa ya? Pembangunan karakter yang tidak sendiri kan. Sehingga pola pikir mereka akhirnya berubah. Oh kayak itu kalau saya nanti negatif saya tambah, berarti saya logikanya akan dibuka keluar kepada kita dan yang akan menurunkan anak. Ayo kita alami seperti itu. Iya. Nah, kembali lagi pada pertanyaan tadi. Jadi tadi dijawab bahwa apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tadi ada yang menjawab iya. Nah, iya, tetapi kalau misalkan kita pikir ulang bahwa hukuman di sini mendisiplinkan anak hanya dalam jangka waktu yang pendek, jadi tidak bersifat berefek jangka panjang. Karena umumnya hukuman yang kemudian membuat anak disiplin ini menimbulkan efek motivasi ekstrinsik, jadi bukan motivasi yang berasal dari dalam. Artinya anak-anak melakukan tindakan disiplin hanya karena takut dihukum, seperti itu. Jadi bukan karena dia meyakini bahwa disiplin itu adalah sebuah nilai kebajikan universal di mana tidak berlaku hanya di sekolah, tetapi berlaku di mana saja dan kapan saja, seperti itu Bapak Ibu. Dan kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapatkah meningkatkan disiplin anak? Nah, ini juga sejalan tadi dengan pertanyaan yang sama. Karena kemudian ada ide yang muncul, kalau hukuman memang tidak diperbolehkan, kalau kemudian memberikan hukuman positif kan tidak ada masalah. Tetapi kalau kita berpikir dampaknya lebih dalam, bisa jadi nanti dengan memberikan hukuman anak-anak seperti membaca, ini dapat membuat mereka kemudian merasakan keterpaksaan, kemudian lahir rasa tidak suka untuk membaca karena dia dipaksa untuk melakukan sesuatu yang dia tidak yakini itu baik untuk dia. Begitu pula dengan membersihkan halaman sekolah, malah kemudian dapat menimbulkan rasa malu gitu, karena dia bersih-bersih di depan teman-temannya gitu, kemudian dapat menimbulkan bullying malahan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan atau faktor eksternal lainnya. Seperti itu. Nah, harapannya Bapak Ibu bahwa murid yang memiliki disiplin positif diharapkan akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ini harapannya, sehingga terbentuklah budaya positif di lingkungan kita.
hukuman atau menghindari rasa malu. Kemudian yang kedua, karena ini mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Ini juga termasuk motivasi yang eksternal. Nah, karena pada saat misalkan penghargaan atau penghormatan itu dia tidak merasa mendapatkan lagi, maka itu dapat mengurangi atau dapat membuat dia menjadi tidak disiplin lagi, tidak memiliki nilai kebajikan lagi untuk melaksanakan budaya positif. Nah, harapannya anak-anak kita nanti akan memiliki motivasi yang bersifat internal, yaitu dia menghargai dirinya sendiri dengan melakukan nilai-nilai kebajikan. Nah, pertanyaannya tadi, apabila memang hukuman tidak diperkenankan, kemudian pemberian penghargaan dapat berefek negatif bagi murid-murid, bagaimana caranya untuk kita mendisiplinkan anak-anak untuk supaya terbentuk disiplin positif pada diri anak? Ada yang namanya restitusi. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar istilah restitusi. Nah, jadi restitusi ini adalah metode untuk penyusunan kembali model disiplin di sekolah. Nah, restitusi ini berfokus pada solusi atau pemecahan masalah. Jadi tidak berfokus pada masalahnya, tapi yang difokuskan adalah pemecahan masalahnya. Kemudian tindakan restitusi ini mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia diajak untuk berpikir seperti itu. Jadi kita tidak menjudge atau tidak menghakimi, tetapi murid kita ajak untuk mengidentifikasi kembali tindakannya, kemudian supaya dia bisa menganalisis dan dia sendiri yang memikirkan langkah yang tepat. Seperti itu. Kita hanya memberikan semacam pertanyaan-pertanyaan pemantik agar langkah yang dia ambil merupakan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Nah, seperti ini Ibu, Bapak Ibu, tahap-tahapan dari segitiga restitusi ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi pada saat terjadi hal yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai kebajikan, di sini kita menstabilkan identitas. Contohnya misalkan siswa tersebut dalam keadaan emosi atau dalam keadaan merasa ketakutan, kita berusaha merangkul anak didik kita agar dia cooling down, istilahnya seperti itu, merasa tenang, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa marah, seperti itu. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah. Dalam artian kita berusaha supaya anak didik kita yang tadi melakukan kesalahan, dia memiliki keyakinan, dapat berkomunikasi, intinya bahwa apa yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan itu merupakan bagian dari pembelajaran, seperti itu. Jadi dia tidak kemudian merasa sangat bersalah, kemudian tidak bisa bangkit. Di sini tindakan dari tahap validasi tindakan yang salah ini tujuannya adalah supaya dia itu berusaha untuk membenahi diri agar dia kemudian menjadi pribadi yang baik, seperti itu. Nah, di akhir maka kita kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan yang dimaksud di sini adalah keyakinan mengenai nilai-nilai kebajikan universal, bahwa misalkan kita mengarahkan dia dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan bahwa mengarahkan bahwa kejujuran itu adalah yang utama. Nah, kemudian tidak, kita harus bersabar, misalnya seperti itu. Jadi anak-anak yang diarahkan untuk memikirkan apa tindakan baik apa yang seharusnya saya lakukan setelah melakukan kesalahan ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini saya mohon izin untuk membagi video praktek segitiga restitusi yang telah saya lakukan terhadap salah satu siswa
Apa kabar Nisa? Nisa sehat nak? Alhamdulillah, Nisa sehat Bu. Alhamdulillah. Sudah 3 hari ini Nisa nggak masuk sekolah dan tidak ada surat yang dikirimkan atau alfa. Pasti ada alasan kenapa Nisa kok nggak masuk sekolah nak? Nisa takut Bu, Nisa sudah buat salah. Kalau boleh ibu tahu, Nisa sudah berbuat salah apa? Ngejatuhin tablet yang dipinjamkan dari sekolah Bu. Terus tabletnya itu rusak. Jadi saya tuh tidak bisa buka Google Classroom sehingga tugas-tugas dari Bu Guru itu belum selesai. Akhirnya saya memutuskan untuk nggak sekolah Bu. Tidak apa-apa Nisa. Setiap orang pasti pernah berbuat salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan setiap masalah pasti ada solusinya nak. Apakah sebelumnya Nisa sudah berpikir tentang sebuah solusi? Nisa pengen memperbaiki tablet tersebut, tapi Nisa tidak punya uang Bu. Menurut Nisa, kalau Nisa tidak sekolah, apakah permasalahan ini akan selesai? Tidak Bu, Nisa jadi banyak tanggungan tugas. Nah, sekarang kita kembali pada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Apa yang belum Nisa tunjukkan terkait dengan keyakinan kelas dengan apa yang sudah Nisa alami saat ini? Memiliki sikap bertanggung jawab. Menurut Ibu, ada solusi lain nak terkait dengan masalah ini selain dengan cara Nisa tidak masuk sekolah. Apalagi Nisa tidak sengaja merusakkan tablet tersebut. Nah, menurut Nisa, sekarang coba berpikir dulu sejenak. Apa solusinya? Jelaskan kepada pegawai TU dan meminta saran bagaimana cara memperbaiki tablet tersebut Bu. Nah, begitu Nisa, bagus solusinya. Kalau terkait dengan tugas-tugas yang belum dikerjakan, bagaimana nak? Nanti saya akan menemui Bapak dan Ibu Guru untuk menyelesaikan. Nisa sekarang sudah merasa lebih lega nak? Sekarang saya lebih tenang Bu. Alhamdulillah. Selalu ingat ya Nisa, di balik segala kesulitan pasti ada kemudahan asalkan kita mau berusaha. Ya, terima kasih ya Bu. Sama-sama Nisa. Menurut saya, dengan restitusi yang dilakukan oleh guru, siswa akan merasa lebih nyaman dan tenang dalam menyelesaikan masalahnya karena mampu menemukan solusinya secara mandiri. Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol guru yang tanpa sadar kita mungkin pernah ada di salah satunya atau mungkin pernah merasakan semuanya ya, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Ya. Nah, 5 posisi kontrol ini bagaimana ciri-cirinya? Seperti apa sih yang dimaksud dengan guru penghukum? Jadi guru penghukum ini guru yang menghardik, menunjuk gitu ya, menyakiti, menyindir. Nah, itu termasuk tipe guru penghukum. Kemudian ada tipe guru
Nah, lu kok seperti itu. Mohon maaf, jadi ingat sama murid langsung. Kemudian berikutnya yang keempat, tipe pemantau. Jadi guru ini tipenya menghitung dan mengukur. Biasanya berkata apa peraturannya, nah seperti itu. Kemudian, nah di sini yang diharapkan adalah kita sebagai guru yang memiliki identitas yang berhasil atau sukses atau kontrol diri, di mana motivasinya adalah menghargai diri sendiri, di mana guru di sini mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengarahkan siswa supaya berpikir kritis, memiliki kesadaran diri sendiri, kemudian dapat menganalisis serta memutuskan jalan keluar yang terbaik seperti itu. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, seperti itu, Bapak Ibu. Jadi di sini hasilnya kalau kita lihat, yang di sini hasilnya dia akan, kalau untuk guru penghukum, anak-anak akan menjadi anak-anak yang memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong untuk melindungi dirinya dari hukuman. Kemudian menyembunyikan, menyangkal, ketergantungan di sini kalau kita lihat. Nah, menjadi teman pun, kalau saya pribadi sempat merasa menjadi teman itu akan merupakan posisi yang baik sebagai seorang guru, tapi nyatanya itu dapat membuat siswa kita menjadi tergantung pada kita, seperti itu. Kemudian ternyata di sini posisi sebagai manajer akan membuat anak didik kita menjadi kuat pribadinya, seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi yang mana selama ini? Tergantung situasi. Tergantung situasi. Iya. Harapannya kita berada di posisi manajer. Kalau saya pribadi, saya pernah ada di posisi semuanya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu dari budaya positif, yaitu dengan menyepakati keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Di sini saya berbagi salah satu aksi nyata yang telah dilakukan di kelas 10 perhotelan 2, dan mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah melakukan, yaitu membuat keyakinan kelas, di mana anak-anak diminta untuk berdiskusi. Kemudian mereka berdiskusi untuk menuliskan kesepakatan kelas yang diajukan. Kemudian didiskusikan secara bersama setelahnya. Didapati ternyata di sini anak-anak meyakini bahwa diperlukan untuk menjaga kebersihan, jujur, empati, disiplin, dan sebagainya. Nah, kesepakatan kelas ini, keyakinan kelas ini kemudian ditandatangani oleh wali kelas dan juga ketua kelas. Ini hanya sebagai simbolis saja, karena pada akhirnya kemudian nanti ini dipajang di kelas, seperti itu Bapak Ibu, untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal sebagaimana yang telah disepakati bersama. Nah, demikian Bapak Ibu sharing kita sore ini mengenai budaya positif. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Matur Sakalangkung atas waktunya, dan juga tadi kita sudah sharing-sharing praktek baik. Kita juga sudah banyak membicarakan mengenai disiplin positif, bagaimana pengaruh hukuman terhadap anak-anak dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan sore ini dapat membawa keberkahan bagi kita dan khususnya anak-anak didik kita. Mudah-mudahan kita berhasil untuk menuntut anak-anak didik kita menjadi pribadi-pribadi yang positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan lain waktu ada kesempatan kembali untuk kita dapat melakukan
terima kasih banyak. Marilah kita bersama-sama menutup grup sharing hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Terima kasih banyak Bapak Ibu, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih beneran saya ucapkan. Thank you.